Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Apriansah dari kelas MNJ 22C dengan NPM 22411135. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika ekonomi, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah sampel-sampel data berasal dari populasi yang dimiliki varian yang sama. Selanjutnya, definisi uji homogenitas. Uji homogenitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk memeriksa apakah sampel data berasal dari populasi dengan varian yang sama. Jika varian populasi berbeda, analisis statistik yang dilakukan dapat menghasilkan kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Selanjutnya, tujuan uji homogenitas dalam statistik ekonomi. Tujuan dari uji homogenitas dalam statistika ekonomi adalah untuk memastikan bahwa kelompok data yang dibandingkan memiliki varian yang tidak signifikan. Dengan demikian, hasil analisis statistik yang dilakukan menjadi lebih valid dan dapat diandalkan. Selanjutnya, metode-metode uji homogenitas yang umum digunakan. Yang pertama, ada uji Livene. Metode ini membandingkan varian antara kelompok menggunakan uji yang menguji apakah varian antara grup sama atau berbeda. Yang kedua, uji Brown-Forsyth. Metode ini adalah variasi dari uji Livene yang lebih tahan terhadap asumsi normalitas. Ia menggunakan uji F untuk membandingkan varian antara kelompok. Yang ketiga, ada uji Bartlett. Metode ini juga menggunakan uji F untuk membandingkan varian antara kelompok, namun mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, kapan menggunakan uji homogenitas? Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua populasi dari variabel X dan Y memiliki distribusi yang sama. Namun, kapan tepatnya uji homogenitas digunakan? Yang pertama itu, 1. Variabel harus kategorikal. Yang kedua, sampel diambil secara acak. Yang ketiga, ukuran sampel harus cukup besar. Itu aja. Selanjutnya, contoh penerapan uji homogenitas dalam statistik ekonomi. Pertama, ada studi kasus 1, yaitu menguji apakah variabilitas pendapatan per kapita antara Provinsi A dan Provinsi B di Indonesia homogen. Yang kedua, studi kasus 2 menguji apakah fluktuasi harga saham perusahaan X, Y, dan Z dalam 1 tahun terakhir sama. Ketiga, studi kasus 3 menguji apakah tingkat inflasi pada tahun A, B, dan C memiliki varian yang signifikan berbeda. Selanjutnya, interpretasi hasil uji homogenitas. Jika hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa varian antara kelompok tidak signifikan, kita dapat mengasumsikan bahwa kelompok tersebut memiliki varian yang hampir sama. Sebaliknya, jika hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa varian antara kelompok signifikan, kita harus berhati-hati dalam menginterpretasi
hasil analisis statistik yang dilakukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil uji homogenitas. Yang pertama ada ukuran sampel. Ukuran sampel yang kecil dapat menghasilkan uji homogenitas yang tidak terlalu reliable. Yang kedua, distribusi data, yaitu data yang tidak mengikuti distribusi normal dapat mempengaruhi hasil uji homogenitas. Yang ketiga ada outlier. Perbedaan outlier dalam data dapat mempengaruhi hasil uji homogenitas. Selanjutnya, metode uji. Pemilihan metode uji homogenitas yang tidak tepat dapat menghasilkan hasil yang tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi uji homogenitas dalam statistika ekonomi. Yang pertama, kesimpulan uji homogenitas adalah langkah penting dalam analisis statistik untuk memastikan validitas hasil. Selanjutnya, untuk implikasi, dengan menggunakan uji homogenitas, analisis statistik dalam bidang ekonomi menjadi lebih akurat dan dapat memberikan informasi yang lebih berguna dalam mengambil keputusan. Oke, mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan tentang uji homogenitas. Jika ada salah kata atau informasi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.